Nurul Adelia Saputri atau yang biasa dipanggil Adelia adalah seorang gadis yang berasal dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Usianya baru saja menginjak 22 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana bersama neneknya. Kedua orang tuanya merantau ke daerah Batam dan Kalimantan. Hal inilah yang membuat Adelia sedari kecil tinggal bersama sang nenek. Adelia juga baru saja lulus dari perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Ia lulusan program studi manajemen bisnis syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Sejak kuliah, Adelia dikenal sebagai mahasiswi yang rajin dan aktif. Setelah lulus kuliah, gadis itu tidak berdiam diri saja di rumah. Ia berusaha mencari kesibukan dengan mengikuti kursus komputer di Belopa, Kabupaten Luwu. Adelia rutin menghadiri kursus itu di setiap harinya meski jarak rumah dan tempat kursusnya sangatlah jauh. Gadis itu harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai di tempat kursusnya. Biasanya Adelia berangkat menggunakan sepeda motor yang dibelikan oleh orang tuanya. Namun kalau gadis itu merasa capek, ia pun meminta pamannya untuk mengantarkannya. Kadang Adelia juga menggunakan angkutan umum atau jasa travel. Sekitar pukul 10:58 WIT, sang gadis berpamitan kepada neneknya untuk berangkat ke tempat kursus komputer. Ia mengatakan kepada sang nenek bahwa badannya sedikit capek. Hari itu Adelia tidak berangkat sendiri ataupun diantar oleh pamannya. Gadis ini hendak berangkat menggunakan angkutan umum. Sang nenek kemudian berpesan kepada Adelia untuk selalu berhati-hati dan tidak pulang larut malam. Setelah itu, Adelia melangkahkan kakinya untuk mencari angkutan umum yang bisa mengantarnya ke tempat kursus komputer. Sesampainya di tempat kursus, gadis ini mengikuti setiap materi yang diajarkan oleh tentornya dengan sangat baik. Setelah kursusnya selesai, layaknya anak muda pada umumnya, Adelia membagikan kegiatannya ke dalam story media sosialnya. Dalam story-nya, gadis itu memperlihatkan bahwa ia sedang berada di Luwu. Tidak lama kemudian, seorang kenalan yang bernama Ade Rahman berusia 32 tahun membalas story Adelia. Dalam komentarnya, pria itu bertanya untuk memastikan keberadaan Adelia di Luwu. Melihat notif masuk yang mana itu adalah komentar dari Ade Rahman, Adelia langsung membuka dan membalas pesan tersebut. Gadis itu pun mengatakan bahwa ia memang benar-benar sedang berada di Luwu. Ade Rahman merupakan seorang supir travel yang sudah dikenal Adelia sejak ia kuliah di IAIN Palopo. Sejak saat itulah sang gadis menggunakan jasa travel pria tersebut. Keduanya sudah saling akrab satu sama lain. Hubungan Adelia dan Ade Rahman hanya sebatas penumpang dan supir. Pria tersebut juga sudah menikah dan mempunyai anak. Karena keduanya sudah lama tidak bertemu, Ade Rahman mengajak Adelia untuk ketemuan. Kala itu, sang gadis juga sedang merasa sedikit bosan. Pada akhirnya, sepulang dari tempat kursus, Adelia mengiyakan ajakan supir travel tersebut. Mereka janjian untuk bertemu di persimpangan jalan di dekat Kelurahan Pamanu, Kecamatan Belopa Utara. Selanjutnya, Adelia dan Ade Rahman tiba di lokasi tersebut. Sang pria lalu mempersilakan Adelia untuk masuk ke dalam mobilnya. Setelah sang gadis duduk di kursi penumpang, Ade Rahman langsung menginjak gas mobilnya. Selama berada di dalam kendaraan itu, Adelia bertanya hendak kemanakah mereka pergi. Dengan alasan sedang fokus mengendarai mobil, Ade Rahman hanya meminta Adelia untuk tenang dan bersabar. Pria itu lalu mengatakan bahwa ia akan membawa Adelia ke suatu tempat yang bagus dan menarik. Mendengar jawaban itu, Adelia menurut saja dan ia pun mencoba untuk menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Seperti anak muda zaman sekarang yang selalu mengabadikan setiap momen di ponselnya, Adelia menyempatkan waktu untuk merekam video sambil melihat-lihat pemandangan yang cukup asri. Kemudian gadis itu membagikan video rekamannya ke grup pertemanannya. Teman-temannya pun bertanya-tanya kemanakah Adelia pergi dan bersama siapa. Pada saat itu, Adelia hanya menjawab bahwa ia sedang jalan-jalan bersama seorang kenalannya. Namun, gadis ini enggan menjelaskan lebih jauh tentang sosok pria yang sedang bersamanya. Tidak terasa, Adelia dan Ade Rahman telah sampai di Kelurahan Sampodo, Kecamatan Wara, Kota Walopo. Pria itu lalu menghentikan mobilnya secara tiba-tiba. Adelia pun menoleh ke arah sang pria dan bertanya mengapa mobilnya dihentikan di tempat yang sepi. Mendengar pertanyaan itu, Ade Rahman malah menatap Adelia dengan tatapan mata yang sangat dalam dan penuh nafsu. Sang pria lalu mengatakan bahwa ia ingin berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan. Kemudian, Ade Rahman meminta Adelia untuk memanjakan dirinya di dalam mobil. Sesaat setelah mendengar permintaan aneh itu, Adelia merasa sangat ketakutan dan tubuhnya bergemetar dengan hebat. Gadis itu pun menjadi sangat bingung dengan sikap kenalannya.
Ia lalu meminta Ade Rahman untuk tidak bercanda terlalu jauh. Akan tetapi ucapan Ade Rahman bukanlah sekedar candaan semata. Di balik ajakannya, pria itu memang menyimpan pikiran yang bejat terhadap Adelia. Ade Rahman yang sudah dikenal lama oleh sang gadis ternyata memang mempunyai maksud lain. Gelagat Ade Rahman pun semakin lama semakin kurang ajar sehingga Adelia berteriak-teriak meminta tolong. Teriakan itu tidak dihiraukan sama sekali oleh sang pria. Ade Rahman pun berusaha menyentuh bagian sensitif di tubuh Adelia. Pria itu juga masih saja mengatakan bahwa ia sangat ingin dimanjakan oleh penumpang langganannya tersebut. Di momen ini Adelia berusaha untuk terus memberontak dan melakukan perlawanan. Namun Ade Rahman tidak mau berhenti dan semakin menjadi-jadi. Pria itu pun memaksakan kehendaknya untuk menyentuh Adelia secara barbar. Gadis 22 tahun ini berusaha melindungi dan menyelamatkan dirinya dengan menjambak rambut sang pria. Ade Rahman pun menjadi marah setelah menerima perlakuan tersebut. Dengan teganya, pria itu memutuskan untuk memukul sang gadis. Mendapat perlawanan yang sangat keras dari Adelia membuat emosi Ade Rahman tidak bisa terkontrol. Pria ini tidak mau menerima penolakan Adelia, ia pun menjadi sangat kesal karena gadis yang diinginkannya telah menolaknya secara mentah-mentah. Gadis ini masih saja berteriak-teriak meminta pertolongan. Sayangnya tempat tersebut terlalu sepi sehingga tak ada satupun orang yang dapat mendengar suara Adelia. Teriakan demi teriakan dari mulut sang gadis membuat Ade Rahman merasa sangat tidak nyaman. Ia pun berusaha untuk tetap menguasai tubuh sang gadis. Kemudian Ade Rahman mengambil sebuah badik yang tersimpan di balik kursi mobilnya. Adelia yang sempat melihat pria itu mengeluarkan saja menjadi semakin ketakutan. Gadis itu pun bertekad untuk tetap memberontak agar bisa segera melarikan diri. Namun sayang, sebelum Adelia berhasil kabur, Ade Rahman mengerahkan sajamnya ke dada sang wanita. Adelia pun mulai kehilangan kesadarannya lalu menghembuskan napas terakhirnya. Di momen ini, Ade Rahman mulai gugup saat melihat banyaknya cairan merah yang keluar dari luka di bagian dada Adelia. Sempat terlintas di pikiran pria itu untuk tetap melanjutkan aksi bejatnya, yakni memperkaos sang gadis yang sudah tak bernyawa. Ternyata Ade Rahman memindahkan tubuh Adelia ke bagasi mobilnya. Pria itu pun membiarkan tubuh sang gadis meringkuk dalam kondisi berlumuran bercak merah di dalam bagasi tersebut. Kala itu hari masih sangat terang dengan perasaan takut dan gelisah, Ade Rahman mencari-cari cara untuk menghilangkan jejaknya. Sambil menunggu sampai matahari benar-benar terbenam, sang pria membawa tubuh Adelia berkeliling kota Luwu. Beberapa menit kemudian, hari sudah mulai gelap dan tidak ada satu orang pun yang melintas di kawasan setempat. Ade Rahman kemudian membawa tubuh Adelia ke Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu. Pria itu lalu membuang tubuh sang gadis yang sudah terbujur kaku ke areal persawahan. Untuk menciptakan kondisi yang lebih natural, Ade Rahman sengaja meninggalkan tubuh tersebut dalam posisi tengkurap. Kemudian, pria itu mengambil laptop dan ponsel Adelia. Ternyata, selain mengincar tubuh sang gadis, Ade Rahman juga hendak mengembat harta benda milik sang gadis. Di waktu dan tempat yang berbeda, nenek Adelia sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Wanita lansia ini sedang menanti kedatangan cucunya dari tempat kursus komputer. Namun tidak seperti biasanya, sampai pukul 10 malam sang cucu tercinta tidak kunjung pulang. Pada akhirnya, sang nenek meminta tolong kepada paman Adelia untuk menghubungi cucunya tersebut. Sayangnya tidak ada respon apapun yang diterima oleh sang paman ketika menelpon Adelia. Ponsel gadis itu ternyata dalam kondisi tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi. Sang nenek lalu mengajak paman Adelia ke kantor polisi. Sesampainya di sana, mereka melaporkan bahwa Adelia hilang kontak dan tidak bisa ditelepon. Karena kejadiannya belum sampai 1x24 jam, maka pihak kepolisian belum bisa memproses ataupun menindaklanjuti laporan tersebut. Pihak berwajib pun meminta nenek Adelia untuk bersabar dan menunggu kabar dari sang cucu terlebih dahulu. Si nenek hanya bisa duduk terdiam sambil merenung. Pikirannya sangat kalut dan hatinya sangat sedih. Sementara itu, sang paman berusaha untuk mencari informasi mengenai keberadaan Adelia. Beberapa informasi yang berasal dari teman-teman sang gadis menyebutkan bahwa Adelia sempat mengirim video pendek ke grup WA. Namun sayangnya Adelia tidak pernah memberitahu teman-temannya dengan siapa ia pergi jalan-jalan. Sampai di keesokan harinya, sang nenek dan sang paman masih belum mendapatkan kabar tentang Adelia. Di Desa Bolong, Kecamatan Walendrang Utara, pada pukul 6 pagi, seorang warga desa hendak melakukan aktivitasnya di sawah. Sebelum memasuki area persawahan, ia mendapati sesuatu yang tampak aneh. Dari sudut pandang sang warga, ia seperti melihat seorang wanita tergeletak di jalan yang berada di pinggiran sawah.
Sang warga pun mendekat dan menghampiri sesuatu yang nampak aneh tersebut. Setelah ia benar-benar melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya, matanya dibuat membelalak saat menemukan sosok manusia yang tengkurap di pinggir sawah dengan tubuh bersimbah bercak merah. Melihat cairan merah di sekujur tubuh itu, sang warga berteriak dengan kencang. Kemudian si warga desa berlari terbirit-birit ke arah jalan raya untuk meminta tolong dan memberitahu orang-orang. Warga desa pun berbondong-bondong ke lokasi penemuan. Mereka hendak memastikan bahwa kabar yang tersebar luas itu memang benar adanya. Lokasi penemuan tubuh hanya berjarak sekitar 100 meter dari jalan raya. Hal ini membuat semakin banyak warga yang berdatangan. Salah seorang warga desa lalu melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian segerombolan bapak-bapak dari pihak kepolisian tiba di lokasi. Saat itu, polisi langsung membuat polis lain di area persawahan tepat di titik penemuan tubuh. Kemudian petugas membawa tubuh yang belum teridentifikasi ke RSUD Sweri Gading, Kota Palopo untuk diotopsi. Beberapa waktu kemudian pihak rumah sakit berhasil melakukan otopsi. Kapolsek Walendrang yang bernama Ibtu Deni mengungkapkan bahwa sosok tubuh yang tergeletak di pinggir sawah itu adalah Nurul Adelia. Menurut pernyataan dari Ibtu Deni, saat Adelia diperiksa ada luka lebam di bagian wajah dan di beberapa bagian tubuh lainnya. Kemudian pihak kepolisian segera menghubungi keluarga korban yang sebelumnya telah membuat laporan orang hilang sejak tanggal 11 Februari 2024. Keluarga korban merasa sangat kaget saat diberi kabar oleh pihak kepolisian. Sang nenek tidak percaya bahwa cucu kesayangannya telah meregang nyawa. Nenek tersebut menangis sejadi-jadinya dan menjerit-jerit dengan sangat kencang. Sang paman juga ikut terbawa suasana, pria itu pun menangis terisak-isak. Ia menyayangkan sang keponakan yang telah kehilangan nyawa secara tidak wajar. Sang nenek dan sang paman tidak pernah menyangka tentang Adelia yang pamit ke tempat kursus harus pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Ternyata kekhawatiran mereka saat Adelia hilang kontak menjadi kenyataan yang sangat pahit. Harapan sang nenek tentang Adelia yang bisa pulang dengan keadaan selamat hanyalah mimpi belaka. Gadis yang sedari kecil telah dirawat dengan sangat baik harus menghadapi kejadian tragis di usianya yang beranjak dewasa. Pihak keluarga kemudian membawa pulang tubuh Adelia untuk segera dimakamkan. Dengan menggunakan ambulans rumah sakit, Adelia diantarkan ke rumah duka. Sesampainya di rumah duka, semua anggota keluarga korban menjerit saat melihat ambulans berwarna putih yang mulai memasuki pelataran rumah. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa Adelia meregang nyawa dalam kondisi semacam itu. Di sisi lain, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan sesaat setelah proses identifikasi dan otopsi selesai dilakukan. Polisi mengurai data yang ada di lapangan satu persatu. Mereka juga meminta keterangan kepada keluarga, teman-teman, dan kenalan-kenalan Adelia. Petugas juga mewawancarai seorang warga yang menemukan Adelia untuk pertama kalinya. Kemudian polisi mengetahui tentang pesan Adelia berupa video pendek ke grup WA. Dari situlah petugas menduga bahwa seorang pria yang bersama Adelia di video tersebut adalah pelakunya. Sayangnya, wajah si pria tidak terlihat dengan jelas. Polisi lalu melakukan pemeriksaan sidik jari yang ditemukan di tubuh Adelia. Kemudian mereka melacak siapakah pemilik sidik jari tersebut. Dari data yang ada, sidik jari itu ternyata milik seorang pria berusia 32 tahun bernama Ade Rahman asal Lamasi, Luwu, Sulawesi Selatan. Di sisi lain, Ade Rahman tidak pernah menyadari bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi namanya dan siap untuk meringkusnya ke dalam jeruji besi. Menurut si pelaku, perbuatan kejinya kepada Adelia tidak akan mudah terbongkar. Dengan percaya diri, pria itu tetap melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada rasa takut ataupun penyesalan. Polisi pun mencari keberadaan Ade Rahman dan ketika petugas mendatangi kediaman pria itu, mereka tidak menemukan batang hidung si pemilik rumah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lokasi, Ade Rahman ternyata sudah pergi sejak kemarin malam untuk mengantarkan seorang pelanggan travelnya. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2024, tepat pukul 15.30 WIT, Ade Rahman berhasil diringkus polisi di Kelurahan Kapuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Saat tertangkap, pria itu mencoba mengelabui polisi dan hendak melarikan diri. Oleh sebab itu, petugas terpaksa meletuskan timah panas untuk melumpuhkan pergerakan Ade Rahman. Di hadapan penyidik, si pelaku mengaku telah memperkaos dan menghilangkan nyawa korbannya sebelum ia membuang tubuh Adelia ke pinggir sawah.
Saat diinterogasi, Ade Rahman mengatakan bahwa dirinya tidak punya niatan untuk melenyapkan korban, akan tetapi hal itu terjadi secara spontan karena Adelia melakukan perlawanan. Ade Rahman lalu mengakui bahwa ia sengaja meletakkan korbannya dalam posisi tengkurap. Saat kejadian, sang korban sedang memakai baju berwarna abu-abu dan celana berwarna kuning gading. Si pelaku juga mengaku sengaja memilih lokasi pembuangan yang berjarak sekitar 100 meter dari Jalan Trans Sulawesi. Ade Rahman kemudian disangkakan pasal berlapis yakni pasal 338 KUHP terkait penghilangan nyawa dengan hukuman 15 tahun penjara, pasal 365 ayat 3 KUHP dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari kasus ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa yang paling menakutkan di dunia ini tidak hanya sesuatu yang nampak jauh dan asing, tapi bisa jadi sesuatu yang dianggap dekat ternyata merupakan lawan yang tak pernah terlihat dan tak pernah disadari sekalipun berada di hadapan kita. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.